Di dunia yang dilanda ketakutan ini, pertempuran brutal pecah di balik pintu yang tertutup gate tersebut. Ketua Gogunhi yang terbiasa mengendalikan segalanya kini tak berdaya di hadapan Frostmourne, musuh yang bahkan tak bisa ia rasakan kehadirannya loh. Ruangan yang telah terisolasi, Frost memaksakan menghadapi kenyataan pahit tak ada jalan keluar. Serangan demi serangan terjadi di tempat itu dan Gogunhi yang sempat bertahan itu namun tubuhnya mulai mencapai batasnya. Saat harapan habis sirnya, Jinwo itu muncul nakama, tapi Frost telah menyiapkan jebakan mematikan. Pilihan dilemparkan bertarung untuk menyelamatkan Gogunhi. Sementara dunia mulai panik akibat kematian para hunter kelas atas tuh. Sung Jinwo bersumpah untuk ngebalaskan dendamnya mulai dari sana. Pertanyaannya sekarang, apakah ia siap menghadapi ancaman bahkan para monark pun gentar menghadapinya? Ini bakal menarik loh nakama. Let's go, kita bahas lebih dalam. Oh ya, biar terus bisa berinteraksi dengan kalian ya, subscribe dan bantu ramein video ini ya nakama. Selain DRTV Media HT untuk solo leveling dan Boruto 2 Blue Vortex tantangan lain, jangan lupa subscribe 3 channel kita yang lain: Joy Boy The Library of Nika untuk One Piece, Saga Boruto 2 Blue Vortex untuk tema fanfiction, sementara Shonen Odyssey untuk anime, manga, dan manhwa lainnya nantinya. Kita tunggu kalian juga muncul di sana ya. Let's go, kita masuk ke pembahasannya. Seperti biasa cuy, kita berikan informasi highlightnya di video ini terlebih dahulu biar gampang mencernanya. Pertama, serangan mendadak Frostmourne menyerang ketua Gogunhi dengan brutal di ruangan yang telah terisolasi. Kedua, kekuatannya tak tertandingi. Gogunhi mencoba bertahan tapi serangan es dari Frost terlalu kuat. Ketiga, kehadiran Sung Jinwo. Jinwo akhirnya datang sih memang, tetapi Frost telah menyiapkan jebakan untuk mempersulitnya. Keempat, pilihan menjadi sangat sulit lagi. Jinwo harus memutuskan antara bertarung melawan Frostmourne atau menyelamatkan Gogunhi yang sekarat. Kelima, dampak global akibat serangan itu. Dunia mulai panik setelah kehilangan banyak hunter kelas kakap nih akibat serangan para monark. Dan keenam, sumpah balas dendam itu akhirnya diucapkan. Jinwo memakai tekadnya itu untuk menghadapi ancaman besar yang bahkan menakuti para monark lainnya. Sang Shadow Monarch siap untuk membalaskan dendamnya tuh. Dari sini kita mulai breakdown lebih lanjut poin-poin tersebut. Jadi nakama, cerita berlanjut dengan diperlihatkan ketua Gogunhi yang terlihat sangat panik saat dirinya melihatkan kemunculan Frostmourne yang berada di ruangan kantornya. Bahkan dengan kemunculan Frostmourne, dirinya tidak bisa untuk merasakan hingga di momen tersebutlah Gogunhi juga sempat berpikir bahwa dengan melawan Frostmourne bukanlah musuh yang bisa ia lawan sendiri. Menganggap bahwa momen itu adalah layaknya sebuah mimpi. Akan tetapi dengan Frostmourne yang sedang mengeluarkan sihir kekuatan esnya itu, ia pun memberitahukan kepada Gogunhi bahwa dengan ruangannya yang sudah terputus kontak dari dunia luar tuh. Setelah mengatakan tersebut ya, tiba-tiba Frostmourne langsung aja melancarkan serangan kejutan ke Gogunhi. Di sini Gogunhi menerima serangan tersebut tentu bisa merasakan kesakitan hingga kepanikan terjadi nih di dalam dirinya. Namun sang monark sendiri itu kembali memberitahukan kepadanya mengenai momen tersebut bukanlah sebuah mimpi melainkan kenyataan. Mendengarkan hal tersebut, Gogunhi pun mempercayai perkataan Frostmourne dan mencoba menganggap dengan momen sekarang itu adalah sebuah kenyataan pahit. Ia menanyakan, siapa kau itu? Tetapi dengan Frost yang sudah memancarkan aura sihir kekuatannya justru menyuruh Gogunhi untuk menyadarinya sendiri. Ia mengejek bahwa Gogunhi memang seorang manusia yang bodoh sendiri. Mendengarkan hal tersebut tentu membuat dirinya itu merasa kesal ya. Saat Gogunhi akan ngebuka pembicaraan, tiba-tiba Frost kembali memancarkan aura sihir kekuatan di depan Gogunhi. Lalu kembali mengejek sang Gogunhi itu mengenai dirinya yang tidak suka bermain-main dengan manusia. Itu menyuruh Gogunhi untuk menunjukkan kekuatan aslinya yang ia anggap sebagai pecahan cahaya yang paling terang. Kemudian dia menanyakan, apakah dirimu takut merusak wadahmu? Namun tanpa dirimu, wadahmu itu akan segera mati pula loh. Setelah itu lagi-lagi Frost masih bisa aja untuk beritahukan Gogunhi, namun dengan mengancamnya menggunakan sihir kekuatan yang ngebuat sebuah bola es yang berada di telapak tangannya. Kalau masih bersembunyi dan menahan diri, itu tidak perlu ngebuang-buang waktu seperti itu. Bicara dengan mudah. Setelah mengatakan, tiba-tiba di sana Frost langsung saja melancarkan serangannya menggunakan sihir kekuatan bola es yang tadi ia buat. Betapa kuatnya nih serangan bola es dari Frost tadi sampai ngebuat sebuah ledakan yang begitu dahsyat. Tapi yang nakama, setelah Frost melihat Gogunhi yang masih bisa bertahan dari serangannya tadi, ia pun tentu kembali melancarkan serangan bola es. Namun ya, dengan serangan itu Gogunhi kembali berhasil menangkisnya hanya menggunakan salah satu tangannya loh. Betapa luar biasanya tuh. Dia sangat mudah untuk membuat kaca ruangan pecah. Ia pun bisa menyadari bahwa apa yang dikatakan Frost itu memang benar mengenai dengan ruangan
teman yang sudah benar-benar tersegel olehnya. Setelah menyadari hal tersebut, Goguni itu langsung aja mengeluarkan aura kekuatannya yang asli sebagai bentuk perlawanan melawan Frost yang hingga di antara mereka seketika secara bersamaan saling memancarkan aura kekuatan luar biasa. Di sini nih, aura kekuatan pancaran dari Frostmourne warna biru itu dan Goguni dan pancaran aura berwarna kuning. Mereka berdua tuh begitu luar biasa nih. Di sini dimulai dari Frost lagi-lagi kembali memberitahukan kepada Goguni ya mengenai dirinya yang sudah lama sekali mencari keberadaannya. Mengenai di antara mereka yang bertuju dua pecahan sudah ia hancurkan. Sudah kutunggu untuk melihat raut wajah memalukanmu seperti itu. Sekarang bisa kuhancurkan wadahmu tanpa penyesalan sama sekali. Jelas mendengarkan hal menyebalkan itu tentu membuat Goguni sangat marah. Betapa marahnya hingga menyuruh Frostmourne untuk mencobanya kalau bisa. Frost bisa dengan mendengarkan tersebut ia kembali dibuat marah. Ia kembali beritahukan bahwa dengan dirinya bisa menguasai wadahnya itu, sedangkan Goguni hanya sekedar meminjam kekuatan. Nah, apa kau bisa menyentuhku dengan itu saja? Di momen tersebut suasana menjadi mulai memanas. Frost mengatakan dan pertarungan itu dimulai dengan ia mendahulukan menyerang Goguni menggunakan sihir kekuatan esnya yang ngebentuk sebuah letusan es bertubi-tubi. Itu ngebuat Goguni bertahan ya. Namun dengan mudahnya Goguni lagi-lagi kembali berhasil merusak pertahanan tersebut hanya dengan satu pergerakan saja loh. Mengesankan. Ya kemudian lanjutkan dengan melesat ke arah Frostmourne untuk melancarkan serangannya yang berupa sebuah serangan pemukulan biasa. Frost yang berhasil menghindari serangan dari Goguni yang mencoba melancarkan serangan lagi berupa sebuah serangan kemunculan jarum es. Itu sampai ngebuat Goguni sangat dikejutkan loh. Di sisi Goguni yang menyadari serangan dari Frost saat itu, ia pun kembali mencoba melancarkan serangan pukulan ke arah muka Frostmourne tersebut. Ia tahu betul pergerakan Goguni itu dan seketika menangkisnya hanya dengan memunculkan sebuah tebing es yang muncul di sana. Melihat tahanan tersebut, ia pun dengan sekuat tenaga berhasil menghancurkan tebing yang dibuat oleh Frostmourne. Saat itulah ia berhasil menghindari serangan tadi dari Goguni dengan cara melesat ke samping. Tiba-tiba dirinya dikejutkan melihat Goguni yang sudah berada di depannya hingga langsung mencoba untuk kembali melancarkan serangan. Pertarungan itu luar biasa. Di sisi Frostmourne yang mencoba menahan serangan pukulan dari Goguni, tiba-tiba dirinya seketika dibuat terpental dengan amat kerasnya. Setelah Goguni menyerang Frost dengan sekuat tenaga seperti itu tadi, tiba-tiba sangat dikejutkan ya setelah menyadari dengan batasan wadahnya yang tiba-tiba melemah, tidak bisa lagi untuk menggerakkan seluruh tubuhnya. Frost yang melihat momen tersebut tentu membuatnya senang. Kemudian kembali memberitahukan mengenai wadah Goguni yang sudah mencapai ambang batasnya. Itu sungguh menyedihkan. Cahaya paling terang setelah mengatakan tersebut, ia melihat kesempatan tak terduga. Frost pun langsung aja kembali bergerak dengan cara menghilang. Ia melesat ke arah depan Goguni hingga langsung melancarkan serangannya yang berupa sebuah serangan tusukan sampai menembus tubuh dari Goguni loh. Dia kaget melihat itu. Begitu sadis dan Goguni mendapatkan serangan kejutan seperti itu, tentu ngebuatnya merasakan kesakitan luar biasa. Hingga momen tersebutlah Frost kembali mengatakan seperti ini, entah kapan kau akan bisa menemukan wadah barumu, setahun, 2 tahun, atau apapun itu. Sayangnya pada saat itu tentara kami sudah berada di dunia ini. Frost juga beritahukan mengenai dunia para manusia yang akan hancur berantakan sebelum kedatangan tentara mereka. Akan tetapi dengan tersenyum, Goguni tiba-tiba mencoba memegang tusukan es dari Frostmourne, kemudian juga mengatakan sesuatu. Menurutmu aku melawanmu begini tanpa alasan sama sekali. Sama halnya dengan kesalahan kami yang tidak menyadari kedatanganmu. Kalian juga melewatkan satu hal terpenting setelah mengatakan itu. Tiba-tiba Frost dikejutkan saat dirinya melihat pancaran aura yang dikeluarkan oleh Goguni dan membuat serangan kejutan kepada dirinya yang berupa sebuah serangan sihir kekuatan yang ngebentuk bola api besar. Dengan Frost yang memiliki skill kecepatan tentu berhasil menghindarinya loh. Hanya saja serangan tadi Goguni seketika membuat kaca di ruangan terpecah dengan sangatlah kuat. Frost yang telah menyadari dan berhasil menghindari serangan tadi dari Goguni tentu langsung menanyakan, jangan bilang itu hal yang terlewatkan yang kau bicarakan. Disitulah Goguni pun menjawab dengan sebuah senyuman tersebut. Ya, itu benar sekali dan ternyata Goguni sudah mempersiapkan rencana strateginya mengenai serangannya tadi hanyalah sebuah pemecahan kaca ruangan agar bisa terhubung ke dunia luar. Hingga di momen tersebutlah tiba-tiba keluar muncul sosok bayangan serangga yang keluar dari badan Goguni mencoba untuk keluar dari ruangan mereka melalui pecahan kaca yang tadi dipecahkan di sana. Melihat hal lucu seperti itu, tentu Frostmourne dibuat tersenyum. Ia kemudian kembali menanyakan, memang apa yang kau lakukan sekarang ini? Tetapi ya di sini itu setelah menjadi sesuatu yang ia ketahui, dirinya tidak sangat panik. Betapa paniknya Frost hingga melepaskan Goguni dan mencoba mengejar bayangan
bayangan serangga tersebut. Saat Force sudah hampir mendekati serangga, bayangan sudah bersiap untuk melancarkan serangan hingga langsung mencoba menebasnya. Tiba-tiba ia dikejutkan ketika penebasan pedangnya tertahan oleh seseorang yang datang di sana, Sung Jinwoo nakama. Ia kemudian melanjutkan dan memegang leher Force Monarch hingga langsung menanyakan, siapa kau ini? Nah, dengan Force yang tidak kesakitan karena lehernya dicekik seperti itu ya, tentu ia tidak bisa menjawabnya dengan sangat lugas. Akan tetapi setelah Jinwoo memberikan Force bernapas agar bisa menjawab pertanyaan itu, tiba-tiba Force langsung mengeluarkan sihir kekuatan es yang dikeluarkan dari mulutnya hingga membuat sebuah gunung es sampai membuat Jinwoo terangkat ke atas. Di sisi itulah Jinwoo yang menerima serangan kejutan tadi, ya salah satu tangannya sedang tertahan oleh sihir kekuatan dari es tersebut. Ia kemudian mengetahui bahwa Force adalah sang monark tersebut. Setelah Jinwoo melepaskan salah satu tangan yang tertahan, Force pun membuka pembicaraan dengan memberitahukan kepada Sung Jinwoo mengenai kedatangannya bukanlah untuk melakukan pertempuran habis-habisan. Kemudian ia menunjukkan tangannya ke atas lalu menanyakan, kau datang ke sini untuk menyelamatkan manusia itu bukan? Hingga di momen tersebut dengan Goguri yang mencoba keluar dan sudah menampakkan dirinya melalui jendela yang terpecahkan itu, seketika ngebuat Jinwoo sangat dikejutkan. Dengan Force itu ia mencoba mengancam Jinwoo dengan cara menodongkan senjata panah esnya tersebut, menyuruh Sung Jinwoo untuk memilih apakah Jinwoo mau bertarung melawannya atau menyelamatkan ketua Gogunhye. Setelah memberikan pilihan itu, Force seketika langsung melancarkan serangan panah esnya menuju ke arah ketua Gogunhye. Jelas melihat itu sontak Jinwoo pun langsung bertindak dengan menggunakan skill Ruler Authority-nya. Namun ia diberitahukan sistem mengenai kekuatan skill sihir Authority-nya tidak mentiadakan. Nah, menyadari hal tersebut tentu ngebuatnya sangat panik pula hingga ia langsung mencoba bergerak untuk menahan serangan panah yang dikeluarkan oleh Force Monarch dengan menggunakan salah satu daggernya tersebut. Setelah Jinwoo melancarkan serangan daggernya, seketika panah dari Force itu bisa menghindarinya. Itu seakan-akan panah tersebut seperti dihindarikan oleh Force tersebut ya. Hingga di momen itulah saat panah Force Monarch akan hampir mendekati ketua Gogunhye nakama. Dengan secepat kilat Jinwoo sudah berada di depan Gogunhye. Ia hingga langsung menangkis serangan panah dari Force Monarch. Betapa kuatnya tangkisan tersebut dan Jinwoo sampai membuat sebuah letusan ke arah gedung lain. Itu begitu besar loh, tapi tiba-tiba Jinwoo kembali terlihat sangat panik saat melihat kepergian Force tersebut menggunakan gate yang ia buat sendiri. Melihat hal menyebalkan tersebut, Jinwoo pun langsung kembali bertindak melancarkan serangannya dengan mengeluarkan ketiga item dagger rush-nya tersebut. Itu diselimuti oleh sebuah sihir bayangan hingga langsung melancarkan ke arah Force Monarch. Akan tetapi dari ketiga item daggernya hanya satu dagger saja yang berhasil mengenainya. Dengan Force yang mendapatkan serangan tentu merasakan kesakitan luar biasa ya. Ia kemudian mencoba kembali memberitahukan dengan menjawab pertanyaan lain dari Jinwoo mengenai dengan nama adalah Ice Monarch. Bahkan ia juga menantikan kedatangan Jinwoo. Saat bayangannya akan bermunculan lagi, kemudian Force juga menyuruh Jinwoo untuk menjadikan ketua Gogunhye sebagai prajurit bayangannya sebagai hadiah dari dirinya. Jelas setelah melihat kepergian Force Monarch tersebut, Jinwoo pun langsung menghampiri ketua Gogunhye yang terlihat sangat parah lukanya hingga mengeluarkan darah di tempat tersebut yang begitu banyak. Di momen itulah Jinwoo sangat berpikir dengan kondisi logis bahwa kondisi Gogunhye sekarang ini sudah sangat sekarat nakama. Mustahil untuk bisa dipulihkan dengan healing potionnya tersebut. Kepanikan dalam dirinya muncul lagi. Seketika langsung memanggil prajurit bayangannya yaitu Beru. Disinilah Beru yang terpanggil saking cepatnya ia pun sudah tiba dan sudah berada di hadapan Sung Jinwoo hanya dalam beberapa detik saja. Kemudian Jinwoo langsung saja menyuruh Beru untuk menyelamatkan Gogunhye. Ia tak peduli sama sekali dengan apa yang akan terjadi. Namun setelah Beru mencoba menyelamatkan nyawa Gogunhye dengan sekuat tenaganya, tiba-tiba ia memberitahukan Jinwoo bahwa dengan skill penyembuhannya yaitu tidak dapat bekerja sama sekali. Jelas mendengar hal tak terduga dari Beru, seketika itu Jinwoo berniat menyembuhkan Gogunhye dengan menggunakan Holy Water of Life terakhir yang ia miliki. Akan tetapi ya, saat dia masih memikirkan hal tersebut, tiba-tiba tangannya dipegang oleh Gogunhye. Ia kemudian menyuruhnya untuk menyimpan saja, lalu memberitahukan kepada Jinwoo dengan lukanya yang tidak ada cara untuk disembuhkan. Dari serangan-serangan seperti itu tadi ya, momen mencekam terjadi di antara mereka. Mereka setelah memberitahukan Jinwoo, tiba-tiba Jinwoo dibuat sangat panik karena melihat Gogunhye yang semakin melemah saja tubuhnya. Kondisi ini ia kembali mengeluarkan perkataan terakhirnya sebagai sebuah tangisan dan memohon kepada Jinwoo untuk selalu berdiri di pihak manusia. Bahkan ia juga memberitahukan mengenai dirinya yang ingin sekali bertarung dengan pemuda seperti Jinwoo itu. Namun baginya itu sungguh mustahil melakukan dengan tubuhnya seperti itu dan sudah mempercayakan Jinwoo yang akan menggantikan dirinya.
jantungku berdetak puluhan ribu kali. Aku sadar kalau waktuku sudah akan tiba. Meski begitu alasanku tidak milih berhenti, mungkin karena aku harus bertemu denganmu itu Sung Jinwoo, dan aku harus bersyukur, terima kasih atas semuanya. Nah, momen itu hingga kematian dari ketua asosiasi hunter Korea yaitu Go Gun itu merubah menjadi pertempuran besar-besaran setelahnya. Para asosiasi hunter Korea itu meninggal secara mengesankan dengan dada tertusuk sendiri sebagai ketuanya tersebut, dan hunter-hunter lain itu juga sudah pada berguguran sebelumnya ya. Kepanikan terjadi, kesedihan itu membuat Sung Jinwoo itu menambah tekadnya lebih dalam lagi. Berita tentang kepulangan Sung Jinwoo ke Korea, dunia dilanda dengan kepanikan setelah melihat berita kematian mereka yang disiarkan. Satu persatu siaran di seluruh dunia membahas kematian para hunter, dan bahkan Biro Hunter Amerika memberikan pernyataan terkait kejadian ini. Orang biasa dilindungi oleh hunter, terus siapa yang melindungi hunter sendiri? Kematian hunter kelas dunia, tingkat ketakutan yang berbeda dari biasanya setelah pemakaman ketua asosiasi Go Gun masih berlanjut. Terlihat dengan adanya ketua Wo Jinjul yang sangat sedih nih dan tak percaya sama sekali dengan momen yang sedang ia hadapi. Ia sekarang kemudian berkata dalam hatinya, bahkan di hari sebelumnya dia ingin mendengar ceritaku waktu aku tinggal di Amerika. Dia memintaku untuk cepat-cepat segera pulang. Sekarang di sisinya Sung Jinwoo yang mendengar hal itu menyedihkan sekali. Aku harus berterima kasih kepada. Nah, di sini Wo Jinjul tentu dirinya kembali merasakan hawa kesedihan ya, hingga kesedihan yang telah ia keluarkan itu seketika memberitahukan Wo Jinjul bahwa dirinya itu yang bersumpah untuk mencabut nyawa monster-monster yang telah membunuh ketua Go Gun. Sung Jinwoo mengatakan dengan serius kala itu. Nah, kematian ketua Go Gun pun dalam situasi yang padat, reporter berdatangan pula melakukan konferensi pers yang dilakukan oleh Sung Jinwoo. Kelompok monster dengan kecerdasan tinggi sedang mengincar para hunter. Dunia sendiri harus waspada tentang itu. Mereka jauh lebih kuat dari hunter kebanyakan di luar sana. Tidak peduli cara membunuh, dan dengan salah satu reporter yang mendengar itu sontak langsung menanyakan kira-kira seperti ini, apa maksudmu monster yang membunuh ketua Go Gun dari salah satu dari mereka pula? Jinwoo menjawab, mereka sangat hebat dalam menyegel ruangan, mengurung mangsanya sendiri. Oleh karena itulah bagi mereka yang merasa menjadi mangsa monster ini sangat disarankan kalau tetap bersama kawan yang lainnya yang bersedia melindungi satu sama lain. Tapi jika mereka yang tidak memiliki kawanan seperti yang dikatakan Sung Jinwoo tadi, ia menyuruh mereka untuk menghubunginya secara langsung melalui asosiasi hunter Korea. Nah, semuanya kaget mendengarkan hal itu, dan semuanya itu berpindah ke sisi lain dengan diperlihatkan sebuah gua di mana tempat para monark sedang berkumpul di momen itulah. Nah, Force Monarch sendiri memberitahukan informasi mengenai Shadow Monarch lain yaitu Sung Jinwoo itu sudah muncul di permukaan. Bukan itu saja, Force juga kembali memberitahukan informasi kepada mereka semuanya mengenai Jinwoo yang memancarkan ancaman lebih besar lagi untuk mereka. Baginya Jinwoo itu sangatlah berbahaya dari pecahan cahaya paling terang. Setelah memberikan informasi tersebut, Force Monarch berniat melawan Jinwoo dan minta bantuan kepada mereka agar bisa membantunya dengan Tarnak. Seketika dirinya menolak ajakan Force Monarch karena dia tahu betul Jinwoo adalah sosok monark yang bisa mengendalikan jiwa kematian. Nah, itu dikenal sebagai monark terbaik di antara 9 monark. Ya wajar ya, karena kemampuan awalnya sendiri itu adalah Shadow Monarch Asbor Nakama. Lalu Force kembali memberitahukan kepada mereka bahwa sekarang adalah waktu yang sangat tepat untuk membereskan Sung Jinwoo sebelum semuanya terlambat. Itu bakalan menarik banget sih. Kejadian-kejadian berikutnya tentang solo leveling bakalan seru untuk dibahas Nakama. Jadi kalau mau disimpulkan ya, bahwa pertempuran ini bukan sekedar adu kekuatan fisik aja, tapi bukti bahwa ancaman para monark semakin nyata sekarang ini. Force Monarch menunjukkan betapa kejam strategi mereka itu, sementara Sung Jinwoo dihadapkan pada dilema yang menguji keputusasaan dan tekadnya sendiri. Dunia makin kacau balau dan hunter terkuat berguguran. Jinwoo tak punya pilihan selain bergerak lebih cepat. Kini dendam kekuatan pertarungan pamungkas semakin mendekat tuh. Hanya satu pihak yang akan bertahan hingga akhir. Nah, sang Shadow Monarch sepertinya akan menargetkan para monark lainnya, dan ke depan para hunter sendiri harusnya akan makin bekerja sama Nakama. Wow, bukankah cerita penggambaran itu sangatlah menarik? Jadi itulah tadi ya Nakama pembahasan kita mengenai solo leveling season ketiga terbarunya itu. Yang ditanyakan silahkan ya, feel free tulis di kolom komentar di bawah ini teman-teman. Thanks ya telah menonton video ini sampai akhir, and we'll be come back again.